Baiklah, kali ini saya akan menampilkan cara mengganti touchscreen Evercross A7R. Sebelumnya, untuk memastikan hal tersebut perlu kita coba untuk kerusakan yang mungkin terjadi pada touchscreen ya. Ini saya coba pada HP saya yang memang mengalami kerusakan. Terlihat di situ sewaktu saya tunjuk sebelah kiri, yang justru sebelah kanan yang akan ada tandanya tertekan ya. Nah, sewaktu sebelah kiri saya tekan, yang kanan justru malah yang tertekan. Saya coba lagi ya. Saya coba, silakan lihat itu ada tandanya. Sewaktu saya tekan sebelah situ, nanti justru sebelah kanan yang muncul tadi ya. Terlihat sangat jelas. Memang ada beberapa tombol yang masih bisa kita pakai, masih bisa kita coba ya. Supaya terlihat jelas, nanti saya tunjukkan saat ini saya matikan ada kerusakan secara fisik ya. Saya matikan dulu ya. Ya, di situ sudah terlihat kalau ada retakan atau pecah ini. Ada retakan atau pecah. Bisa saya tunjukkan lebih dekat. Nah, ini ada kerusakan atau cacat pecah. Baru kita lepas baterainya. Kemudian kita siapkan peralatan selanjutnya, yaitu obeng min atau obeng plus. Tentunya yang ukurannya sangat kecil ya. Kita sesuaikan dengan kondisi HP kita masing-masing. Nah, setelah kita bongkar, dipastikan jangan sampai ada yang terlewat untuk melepas seluruh bautnya ya. Untuk kondisi yang masih baru, belum pernah dibongkar, itu pasti ada segelnya. Itu silakan untuk dilepas pelan-pelan, kalau memungkinkan nanti kita pasang lagi supaya nanti segelnya tetap terlihat masih utuh. Tapi kalau memang sudah tidak ada, ya kita lepas saja. Nah, ini terlihat sudah lepas. Ini untuk melepas bagian pada yang bawah. Agak sulit memang, tapi kita harus berhati-hati. Nah, ini sudah terlepas. Kemudian pada bagian atas ini ada bautnya yang tadi sudah kita lepas. Kita lepas sekalian. Jadi pada bagian bawah dan bagian atas itu kita lepas dua-duanya untuk langkah awalnya, karena di dalam sini nanti masih ada baut ya, baut yang harus kita lepas lagi. Nah, di sini terlihat ada bautnya. Kita lepas juga. Bagian bawah kita lepas juga, karena bagian bawah juga ada ya. Kalau sudah terlepas semua, kita mencari celah untuk membuka pada back casing dengan bagian yang depan. Nah, ini sudah saya temukan celah, kita bongkar pelan-pelan ya. Pakai kuku boleh, pakai obeng min juga boleh, tapi lebih aman pakai kuku sebenarnya, karena lebih fleksibel. Nah, ini sudah kita bongkar ya. Sudah kita bongkar. Pada bagian ini jangan sampai hilang untuk komponen-komponen kecilnya ya. Ini ada tombol volume, jangan sampai hilang. Nanti sisi sebelahnya itu ada tombol power ya. Ya, kita lihat pada bagian ini terdapat konektor atau kabel fleksi. Kabel fleksi ini yang nanti akan menghubungkan dengan touchscreen.
pada tutorial saya sebelumnya, untuk yang kadang bisa kadang tidak, yang masih belum cacat ya, belum cacat, LCD-nya belum cacat, itu posisi kabel fleksi bisa kita bersihkan dan kita coba pasang lagi. Tapi pada kondisi kali ini sudah retak ya, sudah rusak ya, kita harus melepasnya. Kita lepas, tapi sebelumnya tadi kita blower, kalau memang tidak punya kita gunakan hair dryer ya. Dan pada bagian ini adalah bagian yang tersulit karena di pabrikan ini sudah dilem, tapi kalau sudah kita blower atau kita hair dryer, yaitu nanti biasanya agak melunak. Nah, itu bisa kita cari celahnya lagi untuk kita buka pelan-pelan. Nah, ini seperti ini. Contohnya ini. Saya buka pelan-pelan. Kebetulan udah terlihat ya. Udah terbuka ini. Hati-hati sekali. Karena kalau tidak hati-hati bisa pecah ya. Bisa pecah untuk touchscreen-nya, meskipun touchscreen-nya udah pecah ya. Ya, kita bongkar pelan-pelan ya. Nah, ada bagian yang masih menempel, kita bersihkan dulu. Nah, pada batu fleksinya ini masih melekat. Nah, untuk melepasnya kita harus melepas PCB atau komponen yang bagian atas. Nah, kita harus melepas satu persatu kabel fleksi. Untuk beberapa komponen seperti LCD-nya, kabel fleksinya itu sebelah itu ya, sebelah itu untuk LCD. Kita lepas pelan-pelan, caranya sama ya dengan melepas kabel fleksi untuk touchscreen. Kita lepas, kemudian pada kabel yang menghubungkan antara komponen bawah dengan atas juga kita lepas. Jangan lupa samping kanan kirinya itu ada tombol on off, juga ada tombol. Nah, ini sudah terlepas ya, sudah terlepas. Hati-hati ya, kita singkirkan dulu baru kita lepas, kita buka karena di sini celahnya sangat tipis ya. Celahnya tipis, pas sekali dengan kabel fleksinya ya. Kita lepas. Nah, ini udah posisi udah terlepas. Nah, yang bagian dalam itu adalah LCD-nya, itu yang menyala, yang menyala. Kalau yang saya lepas tadi adalah yang touchscreen-nya, yang nanti selalu kita sentuh adalah bagian. Nah, kita persiapkan untuk komponen berikutnya ini. Nah, ini suku cadangnya ya, suku cadangnya sama, cuman agak bersih ya. Biasanya untuk yang baru itu ada segelnya, Nah, untuk menjamin touchscreen itu lekat dengan HP kita gunakan ini lem bolak-balik atau kita sebut dengan solasi bolak-balik ya. Kita gunakan itu solasi bolak-balik, kita pasang keliling ya. Jangan lupa dibersihkan pada bagian LCD-nya harus bersih, karena kalau sudah tertutup, kalau nanti ada kotoran biasanya waktu menyala akan terlihat ya. Kalau sudah tertutup rapat, ya. Ini sekarang kita mulai memasangnya. Kita lepas untuk solasi bolak-baliknya ya, kita lepas. Pada bagian ini yang nanti akan menempel ke bagian ini. Yang ini adalah untuk bagian speakernya, kita tutup juga ya, bagian speakernya supaya enggak goyah. Kalau sudah,
Sudah dilepas semua, kita pasangkan perlahan-lahan dengan cara memasukkan kabel fleksinya lebih dahulu ya. Kabel fleksi harus masuk lebih dahulu, baru kita pasangkan ya. Pasangkan, hati-hati, kita rekatkan, kita pastikan ini merekat dengan erat ya, supaya nanti waktu kita gunakan tidak bergelombang, atau waktu kita tekan tidak mentul-mentul ya, bahasanya tidak mentul-mentul ya. Ya, nah pada komponen ini jangan sampai terlewat, ini untuk sensor ya, sensor cahayanya itu biasanya sering terlewat ya. Kemudian kita pasang kembali dengan urutan kebalikannya, yaitu yang pertama ini PCB bagian atas, komponen bagian atas. Nah, jangan sampai ada komponen yang terselip ya. Kalau sudah terpasang ya, ini komponennya kita tekan ya, kita rekatkan. Terus ini kabel bagian bawah jangan lupa, kemudian ada untuk kabel fleksi LCD, kabel fleksi LCD kita rekatkan, kita pasangkan dengan erat, jangan nyampe nanti touchscreen-nya bisa dipakai tapi LCD-nya yang masalah, nggak terlihat kan. Nah, selalu kita kasih solasi bolak-balik ya, solasi bolak-balik. Nah, ini bagian atas yang pertama itu kamera yang saya pasang. Ini juga perlu ditambahkan untuk kabel fleksinya ya, kabel fleksinya harus kita tambahkan juga supaya nanti nggak goyang-goyang saat kita gunakan pemakaian, karena pada saat pemakaian kadang-kala ada getar dari HP itu sendiri atau getaran waktu kita bawa ke sana kemari, itu nanti otomatis bisa goyang. Ini untuk menjamin tidak ada kesalahan nanti waktu kita pemasangan. Jadi supaya benar-benar lekat ya, benar-benar lekat, tidak terlepas, supaya tidak terlepas. Kalau sudah, kita konektornya kita pasang, kita pastikan rapat ya semuanya. Sebelum kita rakit, kita coba dahulu dengan memasangkan baterai, apakah hasil pemasangan kita berjalan normal atau tidak ya. Kita coba. Nah, di sini kelihatannya nggak ada masalah, ini semua fungsi bisa, semua fungsi bisa ya. Kita matikan kembali ya, matikan kembali. Ya, langkah selanjutnya kita memasang bagian sisinya. Bagian sisi ini adalah saklar on off, yang sebelahnya tadi adalah volume. Jangan lupa tetap kita tambahkan solasi bolak-balik ya, kita tambahkan supaya nanti ini benar-benar lekat, karena pada saat kita melepas tadi sebenarnya itu juga udah ada lemnya. Jadi untuk mengembalikan fungsi sesuai dengan originalnya ya kita lem kembali ya. Cuman lem yang kita gunakan adalah solasi bolak-balik. Kalau kita pakai Alteco pasti rusak ya, rusak. Ya, kita pasang juga untuk sisi powernya. Ini juga memudahkan kita nanti saat kita pemasangan ya, memudahkan kita saat pemasangan. Ya, ini kalau sudah terpasang semua kita bersihkan, karena bagian bawah ini speakernya ya, loudspeakernya biar enggak
kotor ya bagian atasnya juga. Kemudian kita tutup back casingnya. Jangan lupa untuk bagian kecil ada tombol power, juga on off nya power juga volume, tombol volume harus terpasang dengan rapi, pas, jangan sampai terlewatkan ya. Kemudian kita pasangkan dengan hati-hati, jangan sampai kedua tombol tersebut nanti miring atau bermasalah. Jangan memaksa memasang kalau itu belum tepat ya pemasangannya. Hati-hati sekali untuk bagian ini, karena kalau nanti kurang tepat justru bisa merusak ya, atau rusak. Kalau dirasa sudah tepat ya kita pasangkan, cukup kita tekan, nanti udah kancingannya sudah menutup ya, sudah menutup otomatis ya. Kita pastikan semuanya rapat ya. Ini untuk membuktikan bahwa pemasangan kita tepat kalau bisa rapat ya. Berikutnya kita memasang kembali bautnya. Diawali dari posisi yang bagian atas dulu ya. Sebenarnya bagian bawah dulu nggak apa-apa, cuman saya contohnya ini bagian atas. Pakai yang lebih kecil ini juga lebih enak ya. Ya, nah kalau sudah bisa kita pasangkan untuk bagian atas dan juga pada bagian bawah. Nah, di situ masih ada baut yang harus kita pasangkan untuk tutup terakhirnya ya. Nah, silakan dipasangkan, jangan sampai ada baut yang terlewat atau yang tidak terpasangkan. Ya, kita pasang satu persatu ya. Kita pasang satu persatu. Kalau nantinya sudah terpasang dengan sempurna semuanya, silahkan nanti dipasangkan baterainya, kemudian ditutup dan dicoba ya. Mudah-mudahan nanti tidak ada masalah, atau artinya bisa normal dan bisa kita manfaatkan seperti semula. Mungkin sampai di sini tutorial saya kali ini. Saksikan tutorial saya berikutnya pada lain kesempatan.